Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya anak-anak. Tetap semangat walaupun kita pembelajarannya pakai Google Classroom. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff bunyinya bahwa jumlah GGL dan jumlah perkalian antara kuat arus dan hambatan dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi secara matematis dituliskan bahwa sigma E plus sigma IR itu sama dengan 0. E di sini itu adalah GGL atau gaya gerak listrik, satuannya volt. I-nya itu kuat arus dan R-nya itu hambatan. Nah, sekarang perjanjian tanda positif dan negatif. Yang tengah ini namanya arah putar loop. Arah putar loop. Oke, saat arah putar loop itu ketemu garis pendek untuk GGL, garis pendek itu berarti kutub negatif, baru kemudian positif, E itu bernilai negatif. Dan sebaliknya, saat arah putar loop itu ketemu garis panjang itu positif, garis pendek itu negatif atau kutub negatif, berarti E bernilai positif. Itu untuk perjanjian E-nya. Nah, sekarang I-nya. Jadi nanti kalau misalkan pada rangkaian I itu searah dengan arah putar loop, berarti I bernilai positif. Tapi kalau nanti I dan arah putar loopnya itu berlawanan, berarti I sama dengan negatif. Itu perjanjian tanda positif dan negatif. Misalkan nanti kamu baca buku lain, loh kok beda dengan Bu Mita? Nggak masalah ya, ini hanya kesepakatan antara guru dan pengajar. Yang jelas hasil akhirnya itu sama. Oke, sampai di sini dulu. Nah, sekarang kita contohnya. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Ini ada rangkaian tertutup seperti ini. Pertanyaannya, kamu disuruh menentukan kuat arusnya dan yang B beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi kalau ada soal itu soalnya masih bersih seperti itu ya. Kamu tentukan dulu arah-arahnya. Caranya bagaimana? Cara mengerjakannya? Caranya, pertama tentukan arah arus. Maksudnya, kamu disuruh memisalkan arah arusnya. Bu Mita menjawab, memisalkan arah arusnya seperti ini. Boleh sama dengan saya atau boleh berbeda dengan Bu Mita, nggak masalah. Tapi yang jelas perjanjiannya seperti tadi. Terus yang kedua, tentukan arah putar loopnya. Bu Mita memisalkan arah putarnya ini. Arah putar loop. Nah, arah putarnya seperti ini, Bu Mita. Terus yang ketiga, gunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff-nya ini sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Paham ya sampai di sini? Oke, sekarang loop kita putar. Yang tengah ini kita putar. Kita cari GGL dulu. Oh, ketemu pendek. Berarti kalau ketemu pendek, E itu bernilai negatif, jadi min 6. Kita putar lagi, ketemu panjang. Berarti positif. E-nya positif. Kita putar, ketemu negatif, pendek. Berarti negatif 12. Itu untuk E-nya. Paham untuk E? Nah, sekarang kita lihat I. I dengan arah putar loop ini searah tidak? Kalau searah berarti bernilai positif. Terus hambatannya berapa? Yang satuannya ohm kita jumlah. Nggak peduli itu R itu hambatan luar, dan R kecil itu hambatan dalam. Hambatan dalam itu adalah hambatan yang berada di GGL.
kita jumlah, yang satuannya ohm kita jumlah. Jadi 3 plus 1 plus 3 plus 1 lagi plus 3 plus 1 sampai rangkaian itu habis. Hambatan pada rangkaian tertutup itu terhitung semua. Jumlahnya 12 sama dengan 0. Jadi I ketemunya setengah ampere. Jadi pemisalan arah arus benar, yaitu searah jarum jam. Lah bagaimana dengan VAB-nya? Bagaimana dengan VAB-nya? VAB itu sama dengan sigma E plus sigma IR. Tapi cukup diputar dari A ke B. Kita lihat, ini kita putar tapi startnya dari A dan berakhir di B. Nah, kita dari A ya, berarti ini ketemu panjang, bernilai positif 12. Ada lagi enggak? Sampai B ini ada lagi GGL-nya enggak? Oh, kalau sudah tidak ada berarti kita kurung 12. Arus tadi bagaimana? Searah. Berarti bernilai positif I. Hambatan dari A sampai B itu ada berapa totalnya? Jumlah hambatannya berapa? 1 plus 3. Berarti 1 plus 3. Sehingga nanti ketemunya 12 plus kuat arus tadi ketemunya setengah. Kita masukkan setengah kali 4. Kalau misalkan kuat arusnya ini ketemunya negatif, berarti nanti masuk ke sini juga negatif. Tapi kalau ketemunya positif, ini kan positif, masuk ke sini juga positif. Sehingga hasil akhirnya bahwa beda potensial antara titik A dan B nilainya 14 volt. Bisa dipahami untuk contoh soal nomor 1. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Rangkaian tertutupnya seperti ini. B itu adalah titik yang digroundkan. Digroundkan itu maksudnya dikebumikan, ditanam. Jadi saat ditanam itu berarti tidak berpotensial, tidak mempunyai potensial, tidak bertegangan. Nah, contohnya orang meninggal itu kalau dikubur kan sudah nggak ada tegangannya, mau disampluk ya ora ubah lah, itu maksudnya seperti itu. Itu ya, kita lihat ke contoh soal nomor 2. Jika B digroundkan, tentukan VA-nya. Potensial di titik A itu nilainya berapa? Caranya sama dengan tadi, kita lengkapi dulu I dan arah putar loopnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah gunakan hukum 2 Kirchhoff, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Berarti nanti 12 volt itu positif, min 6 ditambah I searah, hambatannya berarti 4 plus 2. Bu, loh di sini kok GGL-nya nggak ada hambatan dalamnya ya? Rasa golek-golek nggak apa-apa. Malah risiko kesalahannya sedikit. Nah, berarti nanti di sini I ketemunya min 1 ampere. Berarti salah, Bu? Enggak, pemisalannya saja yang arahnya salah, tapi angkanya tetap 1 ampere. Sama dengan tadi, VAB-nya itu bagaimana? VAB-nya berarti sigma E plus sigma IR. Kita putar hanya dari A sampai B. Berarti kalau diputar dari A sampai B ketemunya 12 volt itu positif ditambah I dikali hambatan dari A sampai B itu berapa? Nah, karena I-nya itu bernilai negatif, berarti nanti I ini sama dengan min 1. Sehingga ketemu bahwa VAB itu sama dengan 10 volt. Padahal yang ditanyakan VA-nya. VAB itu selisih dari VA min VB. Karena VB-nya itu digroundkan atau ditanam atau dikebumikan, berarti VB itu bernilai negatif. Sehingga nanti didapat bahwa potensial di titik A sama dengan 10 volt. Oke anak-anak, dari 2 contoh tadi
Bisa dipahami kah? Bisa dimengerti ya? Oke, kalau sudah silahkan nanti sama seperti yang kemarin kalian kerjakan soal yang sudah Bumita share di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kamu. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.